231131309. Saya Muhammad Latif Padri, NIM 231313024. Saya Lucia Aprilia Seraweter dengan NIM 231313032. Saya Ulan Mira Cantika Bari dengan NIM 231313042. Dan saya Yohana Fitrina Marsa Christmas dengan NIM 231313027. Nah, di sini kami akan membuat sebuah siring pump sederhana. Berikut video penjelasan dan proses pengerjaannya. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan, guys. Syringe pump adalah alat medis yang digunakan untuk mengantarkan cairan seperti obat-obatan ke dalam tubuh pasien secara terkendali dan akurat. Alat ini menggunakan sebuah syringe atau yang disebut dengan jarum suntik yang didorong oleh motor elektrik untuk memberikan dosis yang tepat dan kontinu dari cairan yang dibutuhkan. Tetapi karena di sini kami membuat alat syring pump sederhana, sehingga hasil perkiraan volume dan waktunya kurang presisi. Berikut adalah penjelasan komponen-komponen yang kami gunakan untuk pembuatan syring pump sederhana, beserta dengan penjelasan cara kerjanya. Berikut adalah komponen dan kegunaannya masing-masing. Yang pertama ini adalah Arduino Uno. Arduino adalah microcontroller yang berfungsi sebagai otak dari sistem. Arduino ini bertugas untuk mengendalikan semua komponen termasuk motor, sensor, dan LCD. Arduino menerima input dari tombol dan potentiometer, kemudian memproses data dan mengirimkan sinyal ke kontrol ke motor dan layar LCD. Nah, yang kedua ini adalah L298N, motor driver. Nah, fungsinya ini sebagai modul driver motor yang digunakan untuk mengendalikan kecepatan dan arah motor DC. Modul ini memungkinkan Arduino Uno mengontrol motor DC dengan tegangan dan arus yang lebih tinggi daripada yang dapat disuplai langsung oleh Arduino. Yang ketiga adalah DC motor. DC motor digunakan untuk menggerakkan mekanisme syring atau spuit. Motor ini memutar sebuah baut sehingga cairan dapat dipompa keluar atau ditarik masuk. Keempat adalah syring atau spuit, komponen utama yang digunakan untuk menampung dan mengeluarkan cairan. Pada syring didorong atau ditarik oleh mekanisme yang digerakkan oleh motor DC. Berikutnya adalah potensio. Nah, potensio ini digunakan sebagai pengatur kecepatan motor. Nilai resistansi dari potensio diubah oleh pengguna untuk mengatur berapa cepat motor akan berputar, yang dapat gilirannya mengontrol laju aliran cairan dari syring. Berikutnya adalah track sensor. Di sini track sensor digunakan untuk mendeteksi putaran motor. Sensor ini membantu dalam menghitung jumlah putaran motor atau mendeteksi keberadaan benda hitam sebagai indikator posisi. Berikutnya adalah resistor. Di sini resistor digunakan untuk mengatur arus dan tegangan dalam rangkaian, melindungi komponen dari arus berlebihan, dan digunakan dalam sirkuit pull up atau pull down pada tombol untuk memastikan sinyal yang stabil. Komponen setelah itu ada jumper, digunakan untuk menghubungkan semua komponen dari protobot atau langsung ke Arduino. Mereka menghubungkan pin Arduino dengan motor driver, sensor, potensio, tombol, dan LCD. Yang berikutnya ada power supply. Nah, power supply di sini itu digunakan untuk menyediakan daya yang dibutuhkan untuk seluruh sistem, termasuk Arduino, motor, dan komponen lainnya. Power supply yang stabil dan sesuai spesifikasi penting untuk memastikan operasi yang andal dan efisien dari seluruh sistem. Berikutnya ada baut atau struktur mekanis. Di sini baut digunakan dalam mekanisme penggerak syring atau spuit. Ketika motor DC memutar baut, spuit didorong atau ditarik secara linear. Struktur mekanis ini memastikan bahwa gerakan putar motor diterjemahkan menjadi gerakan linear yang diperlukan untuk memompa cairan. Berikutnya adalah button. Yang pertama itu button bagian kiri yang putih sebagai start untuk memajukan spuit ke depan, dan button bagian kanan yang warna hitam itu sebagai reverse button atau mengubah arah putaran motor untuk menarik spuitnya kembali ke posisi awal atau memompa cairan ke dalam syring.
Berikutnya adalah LCD. Di sini LCD digunakan untuk menampilkan waktu, volume, dan speed-nya. Baik, selanjutnya ini adalah program yang kami buat untuk sharing pump sederhana kami. Dalam program ini kami membuat mentarget sharing pump akan mengeluarkan air atau cairan dalam 10 ml dalam waktu 20 second. Baik, langsung saja kita mengupload programnya. Baik, setelah programnya diupload, langsung saja kita lihat hasilnya pada sharing pump sederhana yang sudah kami buat. Jadi di sini saya menekan tombol start, lalu motor akan bergerak dan mendorong speed ke depan. Di sini juga saya mengatur kecepatan motor dengan menggunakan potensio. Setelah mencapai target yang ditentukan, maka motor akan berhenti. Lalu di sini saya menekan tombol yang kedua yang berfungsi untuk mengubah arah gerak motor sehingga speed bisa kembali ke posisi awal dan memudahkan kita memompa air ke dalam siring. Tetapi setelah sharing pumpnya bekerja, kami tidak mendapatkan hasil yang presisi atau tidak sesuai dengan target yang kami buat. Karena kadang waktunya sudah habis, tapi air atau cairan belum keluar 10 ml sesuai dengan yang kami targetkan. Jadi permasalahan ini terjadi karena yang pertama itu torsi motor yang tidak cukup. Jadi motor yang kami gunakan mungkin tidak memiliki torsi yang cukup untuk mengatasi resistensi dari mekanisme sharing. Ini bisa terjadi jika motor terlalu kecil atau tidak memiliki daya yang memadai untuk aplikasi ini. Hal yang kedua itu karena gerigi baut yang longgar. Jadi jika gerigi pada baut terlalu longgar, maka motor tidak akan bisa mentransfer tenaga dengan efisien untuk mendorong plunger sharing. Gerigi yang tidak cukup rapat bisa menyebabkan slip atau kehilangan grip, sehingga plunger tidak terdorong dengan stabil. Sekian dari video penjelasan tentang pembuatan sharing pump sederhana kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami kerjakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye guys! Bye-bye!